01 SMJK 002 reguler C. NIM saya 2210105414. Saya akan menjelaskan konsep dasar dan pengembangan manajemen modern. Pengertian manajemen. Manajemen menurut umum pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan. 2. Menurut etimologi, pengertian manajemen secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu manajemen. Kata ini memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Inilah yang mendasari bahwa manajemen ialah sebuah seni yang berasal dekat dengan keindahan, suatu keindahan manajemen yang diatur rapi dan struktur. Perkembangan awal manajemen. Pada tahun 1886, Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan Time and Machine Study. Suatu percobaan dengan teorinya yang berjalan. Dari sini lahirlah konsep manajemen, teori efisien dan efektivitas. Kemudian Taylor menulis buku yang berjudul The Principles of Scientific Management 1911 merupakan awal dari lahirnya manajemen sebagai ilmu. Fungsi manajemen ada planning, organizing, leading, dan controlling. Kalau planning adalah perencanaan, merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan, penetapan tujuan organisasi merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan sebagai strategis dan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Organizing, pengorganisasian adalah pembentukan hubungan otoritas yang efektif di antara pekerjaan, orang dan tempat kerja yang dipilih agar kelompok dapat bekerja sama secara efisien atau proses membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian dan departemen. Leading adalah kepemimpinan dan komunikasi yang buat berbagai cara, termasuk mengetahui suatu saat karyawan membutuhkan dengan tambahan dan pujian untuk menangani konflik antara anggota tim secara adil dan tegas. Controlling adalah fungsi manajemen yang membantu memeriksa kesalahan untuk mengambil tindakan efektif. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan penyimpanan dari standar, memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang diinginkan. Peran manajemen ada 8, yaitu 1. Penanggung jawab dan pengendalian. 2. Pelaksanaan fungsi manajemen sehari-hari dengan efektif. 3. Melakukan analisis SWOT. 4. Mengelola sumber daya manusia dan sumber daya organisasi. 5. Menjalin kerjasama dengan stakeholders. 6. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 7. Melakukan pengembangan perusahaan. 8. Menyusun strategis demi kelangsungan hidup perusahaan. Unsur-unsur manajemen ada 1. Manusia, 2. Organizing, 3. Material, 4. Mesin, 5. Metode, 6. Pasar. Kalau manusia adalah faktor yang paling penting untuk unsur utama dalam kegiatan manajemen adalah manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Organizing, perorganisasian adalah pembentukan hubungan otoritas yang efektif di antara pekerjaan orang dan tempat kerja yang dipilih agar kelompok dapat bekerja sama secara efisien atau proses memberi pekerjaan menjadi beberapa bagian dan departemen. 3. Material, unsur manajemen material merupakan faktor yang paling penting dunia usaha karena hasil yang baik hanya bisa dicapai bila terdapat material yang baik. Jadi, jika material yang buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. 4. Mesin. Unsur manajemen mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah.
dan cepat. Penggunaan mesin dapat meningkat hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. 5. Metode proses pelaksanaan kerja hanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode yang kerja yang harus mempertimbangkan secara fasilitas, sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Unsur manajemen ini perlu mendapat campuran tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. 6. Pasar, market. Unsur menujuan pasar terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Pengembangan teori manajemen. Ada 5 teori: aliran klasik, aliran perilaku, aliran ilmu, aliran perilaku organisasi, aliran kualitatif. Aliran klasik yang mengutamakan efektivitas, waktu, hasil, budget, dan lainnya yang dapat terukur. Aliran klasik juga terkesan kaku karena kontrol yang sepenuhnya dipegang oleh manajer dan pekerja hanya perlu mengeluarkan tenaga saja. Teori ini kurang mengutamakan aspek sosial dari SDM yang dimiliki. 2. Aliran perilaku. Aliran perilaku yang menempatkan penekanan sikap dan perilaku individu dalam sebuah proses. Kelompokan aliran ini merupakan praktik penerapan konsep psikologi terhadap tatanan industri yang menekankan pada pengetahuan kebutuhan manusia, kelompok kerja, dan peran faktor dalam lingkungan kerja. Aliran ilmu adalah manajemen yang menganalisis dan mengintegrasikan alur kerja. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama produktif tenaga kerja. Ini merupakan suatu teori paling awal untuk merupakan sains pada rekayasa proses dan manajemen. Aliran perilaku, aliran yang memutuskan kajian pada aspek manusia. Teori manajemen aliran perilaku adalah dikenal dengan aliran hubungan manusia memusatkan segala kajian kepada aspek manusia serta perlunya memahami karakter manusia. Aliran kualitatif, aliran ini ditandai dengan perkembangan tim operasional riset yang penting dalam masalah industri. Proses operasional riset tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut sebagai aliran manajemen ilmiah. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.